Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Roy Pasani dengan NIM 21051214061 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021A Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi sejarah perkembangan komputer sekaligus tugas yang telah diberikan Bapak Agus Prihanto STMK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi Universitas Negeri Surabaya. Sekarang kita akan menuju pada pembahasannya. Sejarah perkembangan komputer. Munculnya komputer pertama. Komputer pertama ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Tujuan sebenarnya adalah menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Pada 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada 1880. Pada tahun 1930, Alan Turing adalah orang pertama yang mengembangkan mesin dengan fungsi menjalankan sekumpulan perintah dan menjadi cikal bakal komputer digital. Asal-usul komputer tidak terlepas dari perkembangan alat hitung. Terdapat 4 era perkembangan, yaitu pertama era awal alat hitung numerik, era komputasi analog, era mesin analitik atau Babbage engine, dan terakhir era komputer modern. Kita akan membahas masing-masing dari era-era tersebut. Era awal alat hitung numerik. Abacus atau yang lebih dikenal sempoa muncul sekitar tahun 300 Masehi di Asia Kecil. Ini dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Abacus memiliki fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan dengan abacus standar. Selanjutnya ada numerical wheel calculator atau Pascaline, dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Pada tahun 1642, ketika berumur 18 tahun, untuk membantu ayahnya dalam menghitung pajak. Kelemahan alat ini hanya terbatas melakukan penjumlahan. Pada era komputasi analog atau komputasi mekanik, Pascaline diperbaiki tahun 1694 oleh ilmuwan Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz. Pada tahun 1646 sampai 1716, sehingga dapat melakukan fungsi perkalian. Mulai tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Pada era mesin analitik atau Babbage engine, awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, pada tahun 1791 sampai 1871 membuat mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial, tepatnya pada tahun 1822. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program, dapat melakukan kalkulasi, serta mencetak hasilnya secara otomatis. Kemudian, Babbage mulai membuat komputer general purpose yang pertama yang disebut analytical engine, dibantu asisten Babbage, Augusta Ada King, pada tahun 1815 sampai 18
Setelah melakukan berbagai revisi, mesin analitik mampu melakukan operasi matematika apa saja menggunakan program yang tersimpan. Operasi mesin ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program. Pada era komputer modern, pada tahun 1889, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media menyimpan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis. Setelah itu, pada tahun 1903, John Van Atanasoff dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean pada sirkuit elektrik. Atanasoff dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komputer berdasarkan klasifikasinya. Pertama, generasi komputer. Kedua, sinyal masukan. Ketiga, ukuran. Keempat, tujuan pembuatan. Berdasarkan generasi komputer, terdapat 5 generasi. Masing-masing generasi memiliki ciri khas dan perbedaannya masing-masing. Dimulai dari generasi pertama, tahun 1946 sampai 1959. Generasi pertama menggunakan tabung hampa. Berbeda dengan generasi pertama, generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965 menggunakan komponen dengan basis transfer menggunakan data transistor dalam skala atomik atau dengan teknologi nano. Teknologi pada generasi ketiga berdasarkan tahun 1965 sampai 1970 komputer analog. Komputer menerima sinyal masukan sudah menggunakan IC analog dan biasanya menggambarkan fungsi aritmatika. Dan pada tahun contoh pada generasi yang menggunakan komputer analog tahun 1970 komputer penghitung aliran BBM. Komputer yang telah menggunakan SPBU. VLC kedua SI. Komputer digital menerima masukan digital. Scale integration merupakan komputer dan kebanyakan yang kita kenal. Generasi kelima, komputer digital mampu melakukan pengolahan data bentuk angka duaan atau digit. Ketiga, komputer hybrid menerima masukan analog dan digital atau sering disebut sebagai kombinasi antar kedua komputer sebelumnya. Ketiga, berdasarkan ukuran. Pertama, komputer mikro berukuran kecil, biasanya dipergunakan oleh satu orang. Contohnya PC, notebook, palmtop, PDA, dan lain-lain. Kedua, komputer mini berukuran lebih besar, biasa digunakan untuk kebutuhan pekerjaan yang lebih besar juga. Contoh, komputer alfa. Ketiga, superkomputer merupakan komputer berkinerja amat tinggi, paling besar dan paling cepat, biasanya untuk memenuhi kebutuhan proses yang amat sangat besar dan menanggung beban berat. Contoh, Cray, The Blue Earth Simulator, dan lain-lain.
Keempat, mainframe. Biasanya digunakan perusahaan untuk menyediakan penyimpanan data tersentral, pemrosesan data, dan pengaturan data dalam jumlah data yang sangat besar yang mencakup keseluruhan perusahaan. Untuk yang terakhir, klasifikasi berdasarkan tujuan pembuatan. Pertama, general purpose merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan umum. Contoh seperti PC, notebook, dan lain-lain yang banyak kita temui pada umumnya. Kedua, special purpose merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus. Contoh, game konsol, ATM, dan lain-lain yang digunakan oleh perusahaan ataupun kebutuhan yang tidak umum lainnya. Sebenarnya jenis-jenis komputer itu ada banyak. Untuk mempersingkat, saya akan memberikan contoh beberapa seperti superkomputer, mini komputer, personal digital, asisten palm top, workstation, mainframe komputer, mikrokomputer, personal komputer, cellular phone, tablet PC, notebook, laptop, dan masih banyak yang belum saya sebutkan. Sekian pembahasan yang saya sampaikan dan mengakhiri tugas dari Bapak Agus Priyanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.